Saudara dikasih Tuhan, hidup dunia sementara. Raja benar, apa yang dikatakan firman, manusia lebih mengasihi diri dia sendiri daripada mengasihi Allah. Untuk mengerti firman Tuhan, itu adalah nomor satu. Itu yang diingat Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan. Allah memutuskan anaknya yang tunggal. Marilah saudara berubah. Shalom, selamat pagi semua jemaat Gereja Reform Karismatik Indonesia yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Doa kami Bapak Ibu Saudara tetap sabar dan kuat di dalam menghadapi masa-masa ini dan terus beribadah kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kita akan terus mengangkat pujian kita, membuka hati kita untuk sama-sama terus diterangi oleh firman Tuhan. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita. Kita akan beribadah kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita bersaat teduh. Amin. Firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-113 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-5. Mari bersama-sama kita baca. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat yang tinggi? Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami sungguh bersyukur karena kami di tempat yang rendah ini pada akhirnya diperkenankan untuk mendekat kepada diri-Mu yang tinggi itu. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan izinkan untuk kami rasakan, untuk kami saksikan Tuhan dalam kehidupan ini. Dan kami terus akan beribadah kepada Tuhan. Kami akan terus mengangkat pujian kami kepada Tuhan. Kami akan terus membuka hati kami untuk diterangi oleh firman Tuhan. Pimpin setiap kami, Tuhan tolong, sehingga pada akhirnya pada hari ini kembali lagi Tuhan. Tuhan mendapati hati setiap kami sungguh beribadah kepada Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani, berkati gembala kami Pendeta Elson Tan yang akan menyampaikan, menguraikan firman Tuhan, Tuhan pimpin juga. Sehingga pada akhirnya setiap firman Tuhan yang kami dengarkan boleh sungguh menguatkan kami, memampukan kami untuk terus berjalan melewati hari-hari yang Tuhan izinkan untuk kami masuki. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Salam semua jemaat yang ada di rumah. Puji Tuhan. Hari ini kita kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita bersama-sama untuk menyanyi pujian kepada Tuhan, saya akan buka masker saya terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan yang baik kepada kami semuanya hari ini. Kami bisa bertahan sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Tidak ada kekuatan kami untuk mempertahankan diri. Tidak ada kemampuan untuk kami menjaga diri. Semua atas kebaikan Tuhan kepada saudara-saudara. Saya percaya pemeliharaan Tuhan selalu menyertai kita semuanya. Marilah jemaat yang di rumah bangkit berdiri, mengangkat tanganmu, kita bawa pujian bersama-sama dengan tema kita, kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan
janjimu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan-Mu Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Marilah jemaat yang ada di rumah, kita berdoa bersama-sama dengan doa Bapa kami surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam jemaat yang ada di rumah. Hari ini kita kembali untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Pada hari ini kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan dengan seri terakhir, Malaikat Surga dan Malaikat Neraka. Saya percaya dan seri terakhir ini, saya menghimbau jemaat untuk berkonsentrasi untuk mendengar kebenaran firman Tuhan, agar jemaat semua akan diberkati, mengerti tentang Malaikat Surga dan Malaikat Neraka. Marilah jemaat yang ada di rumah, kita tunduk kepala sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa kami surga, kami mohon pertolongan Tuhan Yesus Kristus kepada kami semua dalam keadaan adanya pandemik. Kami percaya, kami hidup pun karena kemurahan Tuhan. Kira Tuhan pimpin kami, menyertai kami, dan melindungi kami dengan keadaan wabah COVID-19 ini. Pada hari ini kami semua ada di rumah. Tuhan sertai kami, beri kuasa kepada kami, supaya kami berfokus hati kami untuk bisa mendengar kebenaran firman Tuhan. Urapin hamba-Mu penuh kuasa-Mu,
Sehingga hamba-Mu dipimpin murid hamba-Mu, dipakai untuk menyampaikan setiap kebenaran-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Dan berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengarnya. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Salam jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya percaya pada hari ini di mana Jakarta menerapkan lagi PSBB. Dengan adanya PSBB ketat ini, marilah kita mematuhi semua peraturan-peraturan di pemerintah. Karena apapun peraturan pemerintah itu adalah wakil Tuhan. Kita taati saja karena itulah salah satunya apa yang diingin pemerintah, maka kita juga mentaati apa yang keinginan Tuhan. Jemaat dikasihi Tuhan, kita ini kembali untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Yang seperti minggu lalu saya katakan seri terakhir ini berbicara tentang malaikat itu jatuh dari surga ke bumi. Nah, apa yang menyebabkan kejatuhan malaikat? Saudara-saudara kasih Tuhan, malaikat itu tidak kudus. Dan malaikat itu akan jatuh. Maka disebut namanya malaikat maut. Saya mengajak saudara yang ada di rumah untuk membaca firman Tuhan. Di 2 Petrus 2 ayat 4. Mari kita baca bersama-sama. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam goa-goa yang kerap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Amin, jemaat dikasihi Tuhan. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, dalam firman ini menjelaskan apa yang dituliskan oleh Petrus, di mana dia berkatakan Allah tidak menyayangkan malaikat yang berbuat dosa. Jadi ketika malaikat-malaikat berbuat dosa, Allah tidak membiarkan, langsung Allah bertindak. Langsung mereka dibuang ke dalam bumi ini, di dalam goa-goa yang gelap. Mereka disimpan di sana sampai tunggu penghakiman Tuhan. Nah, saudara-saudara dikasihi Tuhan, kejatuhan malaikat karena mereka itu sombong dan angkuh. Mereka itu adalah jatuh karena dosa. Dosa utama mereka awalnya adalah penghulu malaikat surga. Karena dosa maka mereka dibuang ke dalam bumi ini. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, kalau kita baca dari Alkitab, dari kitab Kejadian, pada awalnya Allah itu menciptakan sesuatu yang baik. Di dalam kesuciannya, Allah tidak menciptakan sesuatu yang berdosa. Yang tidak baik, Allah tidak pernah menciptakan segala sesuatu yang tidak baik. Semua yang baik. Maka yang tidak baik itu yang disebut berdosa. Makanya menjadi penghuni neraka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dari penciptaan Allah, konsekuensinya dosa atau kejahatan dari makhluk yang melawan dan menentang Allah, itulah yang dia disebut dosa. Maka kalau kita baca kitab Kejadian, dari kejadian Keluaran, ya, kemudian Imamat, Bilangan, Ulangan, kita melihat bahwa bagaimana bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir, maka orang-orang yang tidak taat pada setiap perintah Tuhan, orang-orang pada saat itu yang menentang semua perintah Tuhan, itulah akan dibinasakan dan dibuang. Itu yang namanya kan dosa. Nah, saudara-saudara dikasihi Tuhan, begitu juga malaikat-malaikat yang di surga yang menentang dan melawan, maka mereka akan dibuang ke dalam bumi ini menjadi penghuni neraka. Saudara-saudara kasih Tuhan, mari kita lihat dari firman Tuhan. Apakah dalam firman Tuhan akan menulis setiap malaikat-malaikat yang berdosa itu dibuang dari surga untuk menjadi malaikat neraka? Mari kita baca Yesaya 14 ayat 12 dan 14. Saya akan baca ayat ke-12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur,
putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. 14. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, nah saya akan muncul di dalam gambar ini. Saudara melihat ilustrasi gambar di mana pencipta malaikat, kejatuhan malaikat, dan pencipta langit dan bumi. Nah saudara-saudara dikasihi Tuhan, kalau kita lihat dari pencipta malaikat, Allah mencipta malaikat itu kekal. Nah dengan timeline-nya, maka malaikat itu melakukan pemberontakan, angkuh, sombong, mau meninggikan diri lebih tinggi daripada Allah, maka malaikat dibuang. Nah kita lihat gambarnya itu warna hitam. Sehingga buang ke mana? Buang ke bumi. Nah malaikat ada di bumi itu kekal. Karena malaikat itu ada kekal. Nah saudara-saudara dikasihi Tuhan, maka kalau di bumi ini banyak sekali malaikat-malaikat maut, itu tidak heran. Karena mereka semua itu adalah malaikat-malaikat yang sudah berdosa. Malaikat-malaikat yang sudah melakukan pemberontakan kepada Allah. Saudara-saudara kasih Tuhan, kita melihat lagi kejatuhan malaikat. Saudara-saudara, apa Allah menciptakan iblis atau setan? Bagaimana pendapat saudara? Apakah Allah ada menciptakan iblis atau setan? Nah inilah satu dilema yang sering sekali kita tidak mampu pahami. Kalau saya menjawab, bisa iya. Kalau bisa iya, untuk apa mereka diciptakan? Apakah Allah menciptakan mereka neraka itu yang jatuh dalam dosa, mereka dibuang di bumi untuk menakut-nakut kita? Saya rasa bukan seperti itu. Allah itu baik. Allah tidak pernah menciptakan sesuatu untuk menakut-nakut kita. Karena mereka berdosa, mereka buang di dalam bumi ini. Seperti juga kita sebagai manusia yang tidak taat, yang tidak mengikuti kehendak Tuhan. Mungkin juga mereka dibuang dalam kehidupan mereka, tidak mendapat kekekalan. Nah saudara-saudara dikasihi Tuhan, saya berkata, bagaimana kalau tidak? Kalau tidak, mengapa iblis dan setan itu ada di dalam bumi ini? Bukankah sering sekali kita melihat film pun banyak film-film setan? Ya, mau di Eropa, mau di Amerika, mau di Asia, terutama Asia, paling banyak film-film setan. Dan manusia itu suka sekali lihat film setan daripada lihat film-film malaikat. Kalau saya lihat ya, film-film setan itu, waduh, laku semua. Antri orang melihat. Tetapi film-film tentang kebaikan yang mau lihat itu sedikit sekali, saudara-saudara dikasihi Tuhan. Nah, pertanyaan saya kepada saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya bertanya, kalau memang iblis dan setan itu ada di dalam bumi ini, nah, dari mana asal-usul mereka ini? Dari mana asal-usul mereka? Karena Alkitab tidak mengatakan Allah menciptakan iblis. Allah menciptakan yang baik. Karena Allah itu baik, maka Allah menciptakan yang baik. Allah tidak pernah menciptakan iblis. Nah, dari mana asal-usul iblis dan setan itu ada di dalam bumi ini? Ini jadi pertanyaan buat saudara. Dan juga pertanyaan buat saya. Nah, hari ini kita sama-sama untuk mendalamkan ataupun memahami supaya lebih mendetil. Mari kita buka di Alkitab, kita Kejadian 1 ayat 31. Saya akan bacakan. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Nah saudara-saudara, firman Tuhan, Allah menciptakan semua segala sesuatu dijadikan sungguh amat baik. Jadi bukan Allah menciptakan iblis untuk ke bumi ini yang menakut-nakutkan. Tidak ada. Allah menciptakan semua di dalam bumi ini semua baik. Baik tumbuhan, baik hewan, baik binatang di laut, baik manusia. Semua Allah ingin menciptakan manusia dan menciptakan semua dalam bumi ini semua amat baik. Saudara-saudari kasih Tuhan. Nah sekarang kita tanya lagi kembali. Tadi seperti saya katakan.
Dari mana asal iblis dan setan itu? Banyak tafsiran jemaat yang dikasihi Tuhan. Ada yang mengatakan itu iblis setan dari orang yang mati, kemudian gak diterima di surga, maka mereka gentayangan. Ada yang berpendapat bahwa iblis pun bisa berubah menjadi sesuatu atau manusia yang bisa menakutkan, atau bisa juga menjadi manusia yang tidak menakutkan. Dan bagaimana penafsiran semuanya? Mari kita lihat lebih mendalam. Malaikat itu adalah makhluk roh, saudara dikasih Tuhan. Malaikat itu immortal. Arti immortal adalah tidak bisa mati. Dia tinggal di surga. Dan malaikat itu tidak boleh disembah. Maka malaikat itu karena berdosa, maka malaikat itu tadi saya berulang-ulang katakan, dia dibuang ke dalam bumi ini. Karena itulah malaikat jatuh. Karena dia ingin sejajar dengan Allah. Dan mereka itu dicipta sebagai makhluk yang sempurna. Jadi malaikat itu bukan diciptakan sebagai malaikat yang menakutkan. Malaikat yang sempurna sekali. Saudara-saudari kasih Tuhan. Malaikat itu juga mempunyai perasaan. Kasih sayang. Hati. Dan mereka punya perasaan kasih sayang dan hati. Itu semua tertuju kepada Kristus. Dan tugas mereka adalah memuji-muji kemuliaan Allah. Maka salah satu, kalau kita menghadapi sesuatu di dalam kehidupan kita, maksudnya menghadapi kuasa gelap, kita harus selalu memuji-muji Tuhan. Maka rumah kita harusnya setiap hari ada pujian-pujian Allah. Saya masih ingat ya, waktu saya masih belum menjadi pendeta. Ya, dulu belum jadi pendeta. Supaya untuk melindungi rumah saya. Ya, waktu itu saya masih belum menjadi orang Kristen. Ada mantra-mantra pujian yang saya baca di rumah. Saya percaya ketika kita menaikkan pujian-pujian kita kepada Allah, maka saya percaya semua ada kuasa gelap. Apapun yang di dalam rumah itu akan bersih. Saya ingat setiap kali kita di rumah selalu saya menyanyikan pujian seperti ini. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan. Maka saya katakan bahwa malaikat itu mempunyai perasaan, kasih sayang. Karena hati mereka tertuju kepada Tuhan. Jika kita selalu menyanyi pujian itu, kita memuji-muji Tuhan. Malaikat yang ada di surga sekitar kita juga akan memuji Tuhan. Malaikat-malaikat yang jahat atau malaikat neraka. Ataupun segala kuasa gelap. Hari itu semua akan pergi. Karena kita memuji Tuhan. Karena Tuhan senang segala puji-pujian yang kita bawa semuanya. Nah sekarang saudara dikasih Tuhan. Kita kembali pada Yesaya 14 ayat yang 12 sampai 14. Jadi dari mana asal usul iblis atau setan itu? Di ayat 12 dan 14 bicara tentang kejatuhan Lucifer. Dikenal sebagai bintang timur. Ayat ini juga menjelaskan bagaimana Lucifer menampakkan kesombongannya. Dia berakhir diturunkan ke dunia orang mati. Saudara-saudara kasih Tuhan. Pemberontaan malaikat yang melakukan kekerasan atas dasar pengusiran malaikat-malaikat di surga.
Alkitab menjelaskan iblis sering digambarkan sebagai naga. Dan naga juga menggambarkan Lucifer sebagai iblis yang dibantu oleh malaikat-malaikat neraka. Mereka itu jadi pemberontak. Awalnya mereka itu adalah makhluk yang suci. Tapi mereka mempunyai free will. Yang berarti kemauan yang bebas. Mereka itu juga bisa terpengaruh terhadap godaan atau berbuat dosa dan melakukan dosa. Saudara-saudara kasih Tuhan, mari kita cermati firman Tuhan di Ayub 4 ayat 18. Sesungguhnya hamba-hambanya tidak dipercayainya, malaikat-malaikatnya pun didapatnya tersesat. Saudara-saudara dikasih Tuhan, kita buka satu lagi firman Tuhan Wahyu 12 ayat 9. Dan naga besar itu, si ural tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Saudara-saudara dikasih Tuhan, kalau kita baca dari firman Tuhan dari Ayub 4 ayat 18, Wahyu 12 ayat 9, di situ kita bisa kesimpulan bahwa malaikat yang dijatuh, yang disebut dengan iblis dan setan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, hal ini sering dianggap sebagai kesimpulan bahwa Lucifer pada awalnya memang seorang malaikat. Namun ia tidak dapat tempat lagi di sorga. Karena tidak punya syarat lagi di sorga. Menurut Alkitab, sehingga ia mengalami kejatuhan karena kesombongan dan mau menyamai Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, Lucifer adalah malaikat yang berkhidmat dengan status yang tinggi. Awalnya saya katakan tadi, dia ada malaikat di sorga yang berstatus tinggi. Dia tidak puas dengan segala yang dia miliki. Maka dia mau menyamai Allah. Dia lupa siapa yang menciptakan malaikat. Maka dia dibuang dan jatuh ke dalam bumi ini. Saudara-saudara kasih Tuhan, Anda lihat, ya, setiap kita dalam hidup ini ada dua mata di langit melihat saudara. Ada satu mata, yaitu mata raja dari neraka, yaitu Lucifer. Anda lihat fotonya, dia memantau saudara. Allah ingin semua manusia berbuat baik. Karena Allah mencipta manusia semua amat baik. Allah ingin manusia supaya hidup kekal. Lucifer juga ingin manusia hidup kekal, tapi bersama dia di neraka. Jadi perbuatan-perbuatan saudara selalu dilihat oleh tiga mata. Dua mata di langit, satu mata yang ada di bawah. Yaitu memantau saudara. Dia mau ambil saudara untuk bersama dia kekal selama-lamanya di neraka. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa namanya Lucifer? Dari mana kata ini bisa disebut Lucifer? Alkitab tidak pernah ada mencatat kata nama Lucifer. Alkitab mencatatkan malaikat yang berdosa, malaikat yang dibuang, atau gambaran adalah naga atau si ular tua. Nah, saudara-saudara, saya ketika susun khotbah ini, saya juga bertanya kenapa nama Lucifer. Saya penasaran, saya coba searching di Google, cari. Ternyata Lucifer itu berasal dari bahasa Ibrani. Seperti yang dicatat pada Yesaya 14 ayat 12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit. Hai bintang timur, putra Fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Saudara-saudari kasih Tuhan. Jadi, kalau kita cermati, kata Lucifer itu ya diambil dari bahasa Ibrani Helel ben Sahar.
itu artinya bright sun of the morning atau draws. Saudara-saudara dikasih Tuhan, ini diterjemahkan dalam bahasa Yunani menunjukkan pada Venus sebagai bintang fajar, dan di dalam bahasa Latin Vulgata dipakai istilahnya Lucifer. Saudara-saudara, jadi artinya adalah planet Venus adalah sang bintang fajar, sedangkan Venus terletak di antara bumi dan matahari. Saudara-saudara sekalian Tuhan, itulah nama Lucifer yang disebut, diterjemah dari yang tadi saya sebutkan. Saudara-saudara, mari kita cermati apa yang dikatakan Alkitab. Kita buka Lukas 10 ayat 18. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit." Jadi itulah Yesus berkata, malaikat-malaikat yang surga, yang tidak taat, semua dibuang ke dalam bumi. Mereka seperti kilat yang dari langit jatuh ke bumi. Saudara-saudara kasih Tuhan, mari kita lihat juga firman Tuhan di dalam Yeskiel 28 ayat 17-18. Saya akan baca ayat ke-17. "Engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ke bumi kau kurempal. Kepada raja-raja engkau kuserahkan menjadi tontonan bagi matanya." Ayat 18. "Dengan banyaknya kesalahanmu dan kecurangan dalam dagangmu, engkau meranggal kekudusan tempat kudusmu. Maka aku menyalakan api dari tengahmu yang akan memakan habis engkau. Dan kubiarkan engkau menjadi abu di atas bumi di hadapan semua yang melihatmu." Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, ini sangat mengerikan. Ketika mereka itu berbuat dosa, Tuhan langsung membuang mereka. Sehingga mereka itu mendapat tempat yang gelap, tempat yang dikucirkan, yaitu namanya neraka. Maka kata firman mengatakan, Tuhan akan menyala api dari tengahmu dan memakan habis engkau. Dan kubiarkan engkau menjadi abu di atas bumi, di hadapan semua yang melihat. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, jadilah mereka itu kalau jatuh dalam dosa, maka mereka itu dibuang. Maka kita sebagai manusia, ayolah percaya pada Tuhan dengan sepenuh hati. Jangan tunggu waktu lagi. Dengan keadaan pandemi ini, kerinduan saya sebagai pendeta, ingin sekali jemaat-jemaat itu menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Karena dengan terima Yesus Kristus sebagai Selamat, maka Anda dilindungi. Anda mendapat kekekalan. Anda dapat protek. Sehingga mereka neraka atau iblis tidak akan bisa mengganggu saudara. Kenapa? Karena oleh darah Kristus kita dibungkus. Maka mereka akan jauh dari itu. Karena mereka adalah mereka yang berbuat dosa. Mereka sudah jatuh. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, apa yang membuat kejatuhan mereka? Saya kembali kepada tema ini. Kejatuhan Lucifer buat kita semua mendapat pelajaran. Saya akan beri satu pandangan atau contoh. Sering kita merasa pintar. Sering kita merasa bijak. Hati-hati. Dan mungkin saudara merasa berkhidmat. Itulah hati-hati, saya katakan. Lalu kita berpikir, kita pantaskah mendapat pujian? Kita mengusahakan, menggunakan kepintaran kita. Menggunakan apa yang kita merasa bijak itu supaya orang-orang memuji kita. Hati-hati, saudara. Di situ Anda akan jatuh dalam dosa. Kita manusia itu hanya hamba. Hati-hati, jangan kita melakukan segala sesuatu itu melebihi daripada apa yang sudah Allah tetapkan. Berhati-hatilah, saudara dikasih Tuhan. Ketika kita mulai berpikir,
maka pikiran itu akan masuk ke dalam hati kita. Maka kita merasa bahwa kita bisa. Kita sombong, angkuh. Disitulah mulai kita akan jatuh dalam dosa. Saya lihat sekali sebelum aku jadi pendeta, saya merasa saya pintar. Saya merasa saya bisa. Maka ketika saya berkata kepada orang, saya selalu dengan pandangan mata saya mengatakan bahwa saya bisa. Saya yang ngerti. Semua saya. Maka disitulah saya merasa bahwa pada hari ini sebelum saya jadi pendeta, saya adalah manusia yang berdosa. Saudara-saudari kasih Tuhan, kita sering sekali tidak bisa jadi orang humble atau merendahkan hati. Karena ketika kita sudah memasukkan kepintaran kita, memasukkan pengertian kita, disitulah permainan antara seiblis dengan kuasa Tuhan, Roh Kudus yang terus-menerus mensadarkan kita bahwa kita harus menjadi orang yang rendah hati. Jangan sombong apa yang kamu punya. Jangan sombong apa yang lu bisa. Semua itu akan sia-sia. Saudara kasih Tuhan. Kalau hari ini Tuhan memberkati saudara, gunakan berkat itu untuk memberkati orang lain. Jika saudara hari ini diberikan kepintaran, pakailah kepintaran ini untuk menolong orang. Bukan menjadi kesombongan. Apa yang kamu bisa miliki dalam hidup ini? Semua itu nanti gak ada. Saudara dikasih Tuhan. Maksud saya gak ada. Ya apa? Maksud saya saudara yang gak ada. Bumi tetap ada. Saudara yang hilang. Maka kalau kita hari ini diberkati, ayo gunakan berkat kita untuk nolong orang yang kurang mampu. Kalau saudara yang pintar, mari ajar orang yang masih belum mengerti. Jangan bentak-bentak orang. Jangan merasa bahwa saudara itu pintar maka saudara bentak-bentak. Karena dia gak ngerti maka dia tanya. Kalau dia tanya saudara jawab dia baik-baik. Nah, saya sering melihat pada orang-orang yang merasa pintar itu ya. Kalau ngomong itu ya, aduh, sangat merendahkan orang. Itulah yang terjadi pada Lucifer. Maka Lucifer karena jatuh, maka karena dia sombong dan angkuh. Ingat saudara yang dikasih Tuhan, kita hanya sekedar manusia. Kita bukan siapa-siapa, kita manusia biasa. Allah yang paling tinggi, Allah itu berdaulat. Janganlah kita menyamai Tuhan. Maaf ya saudara-saudari kasih Tuhan. Saya kadang-kadang melihat banyak hamba-hamba Tuhan. Ketika dia berkata, saya sangat takut. Ketika dia berkata, saya melihat bahwa dia sudah memakai pikiran dia. Sudah memakai pengertian dia. Maka dia mengatakan bahwa apa yang dikatakan saya itu adalah benar. Wah, itu mengerikan. Seharusnya apa yang dikatakan Alkitab itulah benar. Nah, kenapa? Dengan cara argumentasi ini sering terjadi, orang sudah tidak sadar diri. Sehingga dengan emosional, kenapa? Apa emosional? Dia menganggap bahwa segala sesuatu apa yang dia pikir adalah benar. Itulah hati-hati. Disitulah akan masuk kita ke dalam dosa, kita akan menjadi orang yang jatuh dalam dosa. Saudara-saudari kasih Tuhan, maka kita harus selalu jaga hati. Jangan sampai kita jatuh dalam dosa seperti Lucifer ini. Kalau saudara jatuh dalam dosa, aduh saudara, saudara masuk neraka saudara. Jangan pikir saudara itu hebat. Jadi hamba Tuhan pun tidak ada yang perlu disombongkan. Jadi orang yang pintar rohani pun tidak perlu disombongkan. Jadi orang pintar teologi pun tidak perlu disombongkan. Karena kita hidup tidak ada yang perlu disombongkan. Kita cuma sekedar manusia biasa. Saya sekali lagi katakan bahwa saudara, jika hanya saudara kaya, itu pun semua dari Tuhan.
Jika saudara sekarang punya rumah, itu pun dari Tuhan. Jika saudara punya istri yang baik, itu pun dari Tuhan. Jika saudara punya anak-anak yang berhasil, itu pun dari Tuhan. Apa yang bukan dari Tuhan? Semua dari Tuhan. Saudara-saudara, jangan kita menghakimi orang atau meremehkan orang. Saya selama jadi pendeta, saya selalu jaga hati itu. Orang bicara kita, kita diam. Orang menghina kita, kita juga harus diam. Orang jelek-jelekan kita, kita juga harus diam. Kenapa? Karena kita harus mengakui kebesaran Tuhan. Jangan kita membawa emosional. Ketika mau emosional gini, ini hati-hati. Sehingga kita mulai menunjukkan kesombongan kita. Menunjukkan kebisahan kita. Menunjukkan kemampuan kita. Karena kita tidak mau kalah dengan orang itu. Saudara, di situ saudara akan jatuh dalam dosa. Saya selalu ajar jemaat saya. Sebenarnya hidup itu sangat simpel. Saya hanya ajar saudara. Kalau saudara mau ikut, saudara menganggap ini tidak benar, ya saudara jangan ikut. Semua gampang kok. Kita mau lihat teman. Siapapun. Kalau kamu mau tahu dia siapa. Coba bikin dia marah. Kamu akan lihat dia siapa. Kalau dia marah, disitulah dia akan menunjukkan dia itu sebenarnya siapa. Kalau belum marah, kita belum tahu dia siapa. Saudara-saudara kasih Tuhan, kemarahan seseorang itulah akan menunjukkan siapa dia sebenarnya. Asal usul diri dari dia dan tabiat dia sebenarnya siapa. Saudara pernah lihat orang marah? Mengerikan ya. Saya berusaha untuk menekan. Maka saya melihat bahwa jadi pendeta itu memang menderita. Kita nggak boleh marah. Kita juga nggak boleh mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Dia harus benar-benar jaga hati. Kenapa? Karena semua itu adalah kemurahan Tuhan. Karena tujuan jadi pendeta adalah mengajar jemaat supaya mereka tidak terjerat dibawa ke neraka. Agar mereka semua bisa diselamatkan. Mendapat hidup kekal. Maka selalu saya memberikan arahan kepada semua jemaat-jemaat saya. Ataupun semua teman-teman saya yang sudah terima Tuhan. Saya katakan jangan. Sudah. Jangan. Libut. Jangan menggunakan kata-kata yang kasar. Karena begitu kita kata kasar, otak kita sudah dipakai oleh setan. Saudara kasih Tuhan, kita harus akui kebesaran Allah dalam segala kehidupan kita. Saudara, saudari kasih Tuhan, jika hari ini saudara setiap hari ada baca Alkitab, pagi bangun baca Alkitab, malam baca Alkitab, dengan rutin setiap hari, maka saudara dengan mudah sekali mengarahkan dosa dan mengalahkan kesombongan saudara. Yang bisa mengalahkan dosa saudara, yang bisa mengalahkan kesombongan saudara adalah firman Tuhan. Maka saya ajarin anak saya untuk setiap kali bangun, saya bilang baca Alkitab. Sebelum tidur saya bilang baca Alkitab. Begitu saya sebagai pendeta, setiap pagi saya langsung baca Alkitab. Bisa 1 jam saya baca. Maka istri saya kalau ajak saya pagi-pagi selalu bilang sama saya, aduh saya gak sanggup tunggu kamu. Kenapa? Karena lu baca Alkitab terlalu lama. Karena saya penting sekali bersekutu dengan Tuhan. Saya tahu saya manusia. Masih ada manusia yang dalam daging saya bisa marah, bisa kesal. Dan saya gak mau jatuh dalam dosa. Maka saya baca untuk berintim dengan Tuhan. Supaya dengan kuasa firman menyadarkan pikiran saya. Menyadarkan siapa saya sebenarnya. Manusia yang hina, manusia yang tidak berguna ini.
Supaya aku tidak berani mengangkat kepala saya dengan tinggi. Gak berani menunjukkan hidung saya dengan kesombongan saya. Itulah tujuannya supaya dekat dengan Tuhan. Maka saudara saya ajarin. Ayo intim dengan Tuhan. Baca Kitab. Karena mata dari neraka selalu melihat saudara. Di mana ada kesempatan saudara ada spasi yang kosong, langsung dia masuk ke otak saudara. Supaya saudara itu menyombongkan diri. Saudara itu berdosa. Maka setiap hari saya minta ampun sama Tuhan. Saya jadi pendeta pun setiap hari harus minta ampun sama Tuhan. Saya juga tidak sanggup menjaga diri. Tapi yang bisa menjaga saya adalah firman Tuhan. Maka dengan firman Tuhan saya mampu hidup sampai hari ini. Kalau hari ini gak ada firman Tuhan, saya tidak tahu bagaimana dalam kehidupan saya. Maka untuk itu saudara dikasih Tuhan, kita harus benar-benar mengintim dengan Tuhan. Karena Tuhan akan memerintahkan mereka-mereka surga juga menjaga saudara dan saya. Jika saudara intim dengan Tuhan, saudara tidak perlu takut dengan segala-segala kiriman-kiriman atau segala-segala kuasa gelap. Karena apa? Tuhan akan beritakan mereka-merekanya untuk menjaga saudara dimanapun saudara berada. Apalagi dengan pandemi ini sekarang. Kalau kita lihat dari angka pandemi di Jakarta, itu menakutkan menurut saya, sangat menakutkan. Dan kata pemerintah bilang, mengkhawatirkan. Jadi kita bagaimana bisa jaga diri? Ya kita harus intim dengan Tuhan. Sekarang ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan atau saudara-saudari dikasih Tuhan. Orang bilang sama saya, Pak, kita keadaan pandemi ini kita berusaha untuk jaga kesehatan. Kalau kita nggak jaga kesehatan, kita akan mati. Setelah kita jaga kesehatan, kita lewat pandemi ini, nanti kita juga akan mati karena mengalami utang. Kan saya bingung dengan kota itu. Saya bilang, saya bilang sama teman saya bilang, lebih baik kamu tidak mati. Kalau mati, semua selesai. Mati masuk neraka lagi, lebih mengerikan. Lebih baik sekarang kamu jaga diri kamu dengan Tuhan. Tuhan lindungi kita melalui badai, melewati semua pandemi ini. Setelah kamu dipertahankan hidup, nanti Tuhan akan berkati kamu berlimpah. Semua utang juga beres kok. Ya gak? Dengan keadaan kayak gini, siapa yang bisa menyelesaikan masalah? Gak ada satu orang pun yang pernah alami pada masa ini. Pada masa tahun 1918 sama masa abad 21 berbeda. Maka itulah yang bisa tolong kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Yang bisa menjaga kita untuk tidak dicobai oleh iblis adalah Tuhan Yesus Kristus. Yang bisa membuat kita selamat dan hidup kekal adalah Tuhan Yesus Kristus. Ayo saya undang jemaat yang dikasih Tuhan. Sungguh-sungguh baca kitab setiap hari. Jangan kerja apapun sebelum baca kitab. Ada telepon, matikan. Ada orang bicara apapun, jangan peduli. Bangun, baca kitab. Malam sebelum tidur, baca kitab. Tuhan akan bicara pada saudara melalui firman-Nya. Tuhan akan pakai sinar kemuliaan Tuhan melindungi saudara. Dan setiap saudara pergi kemanapun, setiap saudara beraktivitas dimanapun, malaikat-malaikat surga akan menyertai saudara. Sehingga malaikat neraka tidak berkutik. Kenapa? Karena malaikat surga itu semua bawa pedang dan bawa alat-alat dari surga untuk berperang untuk saudara. Nah, saudara dikasih Tuhan, takdirnya malaikat itu jatuh ke dalam dosa. Mari kita kembali pada seri pertama, yaitu surat Yudas 1 ayat 6. Saya akan bacakan. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas
kekuasaan mereka. Tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia, kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Saudara, dari kesimpulan yang kita baca Alkitab ini, kita bisa memberikan satu kesimpulan bahwa mereka jatuh dari kehidupan surgawi seperti yang kita baca dalam Alkitab Yudas 1 ayat 6a. Malaikat-malaikat yang tidak taat. Nah, sekali lagi saya katakan, saudara bisa garis bawah di rumah, malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka. Jadi malaikat-malaikat tidak taat. Kembali malaikat tidak. Jadi Alkitab mencatat bahwa malaikat itu jatuh karena mereka tidak taat. Jadi mereka jatuh karena kebebasan di surga seperti yang tertulis pada Yudas 1 ayat 6b mengatakan dengan belenggu abadi mereka diikat. Kemudian diikat selama-lamanya yang ditanam di dalam bumi ini. Jadi kekal. Jadi mereka maut itu ya, atau mereka neraka itu di dalam bumi ini kekal. Dia selalu mau nasib kita sama dia sama. Dia selalu mau menarik kita bersama dia. Supaya dia banyak teman. Maka hati-hati saudara. Hidup itu hanya ilusi. Saya selalu katakan, kenapa hari demi hari begitu cepat? Pandemi ini sudah masuk ke bulan berapa? Bulan ke-7. Ya Pak, sebentar lagi sudah mau akhir tahun. Tahun 2020 yang kita hadapi semua dalam cengkeraman pandemik. Saudara juga lewat hari demi hari. Yang teman-teman yang sudah dipanggil Tuhan sudah berjalan. Ada orang yang gejala dipanggil, ada orang tanpa gejala juga dipanggil. Ada orang terkaya juga dipanggil, ada orang miskin juga dipanggil. Kalau saudara masih hidup, itu karena kemurahan Tuhan. Jangan sampai jatuh. Ingat, mereka neraka selalu mengincar saudara. Ayo kita hidup dekat dengan Tuhan. Karena mereka sudah dibelenggu abadi. Artinya kekekalan ada dalam bumi ini. Maka yang Yudas 1 ayat 6c mengatakan, di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Saudara, kita melihat dari kesimpulan dari khotbah dari seri 1, seri 2, seri 3, seri 4. Allah menciptakan mereka dalam keadaan yang baik dan sungguh amat baik. Tapi sebagian mereka itu yang memberontak dan melawan Tuhan. Maka mereka semua jatuh dalam dosa. Maka mereka dilempar ke dalam bumi yang kekal ini. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Kalau kita boleh lihat para teolog-teolog percaya. Jumlah sepertiga malaikat bergabung dengan pemberontak Lucifer. Dan kini menjadi terjatuh dan jahat. Malaikat yang jatuh memperoleh penghukuman yang kekal. Nah saudara-saudara, tadi kita melihat dari kitab Yudas ini, kita bisa ambil kesimpulan poin-poinnya. Bahwa malaikat itu angkuh, memberontak, tidak dapat dihindari penghukumannya. Maka manusia yang di dalam Kristus atau di luar Kristus juga tidak akan terluput dari penghukuman. Ya saudara ingat bahwa saudara sudah di dalam Kristus. Atau saudara hari ini belum di dalam Kristus. Ingat baik-baik. Di dalam Kristus pun tidak akan luput dari penghukuman. Kenapa? Karena malaikat-malaikat yang jatuh dalam dosa selalu melihat saudara. Menunggu saudara. Sehingga saudara jika ada kelonggaran, dia akan masuk saudara supaya menaik saudara supaya senasib dengan dia. Saudara, demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan pada saudara pada hari ini. Dengan malaikat surga dan malaikat neraka. Jika seri 1, seri 2, seri 3, seri 4 kiranya bisa memberkati Bapak Ibu yang ada di rumah. Memberkati Bapak Ibu dimanapun berada. Minggu depan kita sudah masuk seri yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup kepada untuk berdoa. Bapa kami surga, terima kasih atas kasih-Mu. Terima kasih atas kemurahan-Mu. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Kami adalah manusia yang sangat lemah.
manusia yang tidak mempunyai kekuatan apapun untuk menjaga diri. Kami semua hari ini karena anugerah-Mu yang menyertai kami. Kiranya Tuhan menjaga hati kami supaya kami selalu intim dengan-Mu. Supaya kami setiap hari membaca firman-Mu, mengingat setiap perintah-Mu, mengingat kami supaya kami taat, supaya tidak kami jatuh dalam dosa. Kira Tuhan memimpin semua umat-Mu dengan kasih sayang. Karena dengan ada pandemi ini, hanya Engkau Tuhan Yesus yang melindungi kami. Hanya Engkau Tuhan Yesus yang menjaga kami. Hanya Tuhan Yesus yang melindungi kami. Hanya Tuhan Yesus yang memimpin kami. Kami percaya semua hidup kami ada dalam tangan-Mu. Tuhan pimpin dan sertai, berkati kami semuanya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam jemaat dikasih Tuhan, silakan bangkit berdiri. Kita akan baca pengakuan iman Lucy bersama-sama. Mari kita baca. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah perintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja kudus am, persekutuan kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup kekal. Amin. Salam, selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dan saya pribadi, Pendeta Elson Tan, selalu mengangkat tangan saya berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus untuk melindungi jemaat-jemaat yang ada di rumah dan dimanapun mereka berada, selalu penuh dengan berkat dan penuh dengan perlindungan Tuhan. Dan Tuhan selalu memberkati, Tuhan selalu menyayangi, Tuhan selalu memberikan jalan, Tuhan selalu melindungi dan menjauhi dengan virus-virus pandemi ini. Kami percaya perlindungan Tuhan selalu buat jemaat yang dikasihi Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati.